Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halifah Yunisa dari program studi Sistem Teknologi Informasi. Di kali ini saya akan mempresentasikan tentang digitalisasi pemesanan dan inventory toko buku cerdas. Di slide pertama, kita masuk di ringkasan eksekutif, di mana toko buku cerdas adalah usaha retail buku fiktif yang melayani pelanggan secara langsung. Seluruh proses transaksi dan manajemen stok dilakukan secara manual, sehingga sering menyebabkan keterlambatan pelayanan dan kesalahan pencatatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diusulkan solusi digitalisasi melalui aplikasi pemesanan dan sistem manajemen inventory online guna meningkatkan efisiensi akurasi dan kepuasan pelanggan. Lalu di slide selanjutnya ada latar belakang dan permasalahan, di mana toko buku cerdas adalah UMKM yang bergerak di bidang retail dan alat tulis. Saat ini seluruh proses operasional dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan stok hingga transaksi. Akibatnya sering terjadi kesalahan dalam pencatatan stok, pelayanan lambat, tidak adanya informasi real time bagi pelanggan, dan potensi kehilangan penjualan karena keterlambatan dan keterbatasan layanan. Lalu di slide selanjutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Yang saya tunjukkan ini BMC sebelum diadakannya digitalisasi. Di key partners ini kita baru ada distributor buku. Terus di key activities ini kita hanya ada pembelian, pencatatan manual, dan penataan. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini interaksi langsung secara manual. Lalu ada customer segment. Di sini hanya ada pelajar, mahasiswa, guru, dan umum. Lalu ada channels. Di channels ini kita hanya menggunakan penjualan langsung di toko fisik. Lalu ada value proportions, di mana buku murah, lengkap, dan layanan yang ramah. Lalu ada key research. Di sini ada stok buku dan pegawai toko. Lalu ada cost structure. Di sini ada biaya sewa toko, gaji pegawai, dan pengadaan stok. Lalu yang terakhir ada revenue streams. Di sini hanya ada penjualan buku dan alat tulis secara langsung. Lalu di slide selanjutnya kita masuk di BPMN. BPMN yang saya tunjukkan ini BPMN before diadakannya digitalisasi, di mana pengguna atau pembeli hanya datang ke toko lalu menanyakan ketersediaan buku pada pegawai, lalu pegawai mencari buku secara manual. Lalu kalau misalnya stoknya tersedia, itu bakal dilanjutin transaksinya di kasir, lalu pencatatan manual oleh kasir. Kalau misalnya stoknya tidak tersedia, pelanggan pergi dan akan mengurangi peluang penjualan. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada solusi teknologi informasi. Platform yang saya usulkan adalah aplikasi berbasis web dan mobile. Fitur utamanya pencarian dan pemesanan buku secara online, informasi stok real time, histori transaksi pelanggan, sistem notifikasi dan konfirmasi pesanan. Lalu teknologi yang digunakan kita ada React.js atau front end, lalu ada Node.js plus MongoDB atau backend, lalu ada hosting Firebase atau VPS. Lalu di sini ada manfaatnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan dan memberikan kemudahan pelanggan. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, ini kita ada BMC after digitalisasi. Di sini terlihat kalau di key partnersnya itu kita menambahkan distributor buku, penerbit buku, kurir lokal, payment gateway, platform media sosial, dan provider hosting. Lalu di key activities-nya ada manajemen sistem
IT, terus pengadaan buku, pelayanan pesanan online, marketing digital, maintenance, website atau apps, lalu ada customer support. Lalu di customer relationship kita ada layanan otomatis, royalty program, komunitas online, customer support chat, email marketing, dan push notification. Di customer segment kita mulai ada pelajar dan mahasiswa, guru dan dosen, komunitas pembaca, pelanggan regional, pembeli online, dan institusi pendidikan. Di channelsnya ada website toko online, mobile application, media sosial, toko fisik, email marketing, dan marketplace. Di value proportionsnya kita aksesnya mudah, lalu informasi stok real time, lalu pencarian buku cepat, promo diskon online, layanan pesan antar, riwayat pembelian, dan notifikasi buku baru. Di key research-nya kita ada sistem IT dan database, website dan mobile apps, server dan hosting, stok buku, lalu ada SDM IT support, lalu dan ada brand dan reputasi online. Lalu ada cost structure. Di sini kita pengembangan dan maintenance sistem, biaya hosting dan server, gaji staff IT, pembelian stok, biaya marketing digital, biaya operasional toko, biaya payment gateway. Yang terakhir, revenue streams. Kita ada penjualan buku online, penjualan alat tulis, biaya pengiriman, layanan pre-order, membership premium, dan kemitraan penerbit. Lalu di slide selanjutnya ada BPM and after digitalisasi. Ini adalah alur toko buku online dari awal sampai selesai. Pelanggan login, lalu cari buku, pilih buku yang diinginkan, lalu bayar, dan terima buku. Kalau stok habis, pilih buku lain. Kalau mau ngambil buku, bisa ke toko atau pakai jasa kurir. Admin akan membantu siapkan pesanan dan konfirmasi pembayaran. Lalu di slide selanjutnya ada UML yang setelah digitalisasi diadakan. Yang pertama ini ada use case diagram, di mana user bisa login, registrasi, cari buku, lihat detail, tambah ke keranjang, check out, dan bayar. Lalu admin bisa login buat laporan penjualan, kelola pengguna, kelola stok buku, dan kelola transaksi. Garis penghubung menunjukkan siapa yang boleh akses fitur apa. Lalu di slide selanjutnya ada value proportions canvas, di mana ada di value proportionsnya kita ada giant creators, lalu pin relevers, dan produk dan service. Lalu di customer segmentsnya kita ada giants, lalu ada customer jobs, dan pains. Di slide selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Di kesimpulan ini, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Pelanggan mendapat kemudahan dalam mencari dan membeli buku. Toko menjangkau pasar lebih luas, tidak terbatas lokasi fisik. Lalu rekomendasi pengembangan lanjutan yaitu ada tambahan fitur e-book atau komunitas baca, integrasi sistem poin atau lokasi dan fitur diskusi, dan kemitraan dengan platform edukasi. Sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.